Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa ada rahasia yang tersembunyi di balik setiap detik hidupmu? Rahasia yang mampu menuntun jiwa pada ketenangan hakiki, bahkan dalam kesunyian terdalam? Hari ini kita akan menyelami sebuah surat kecil yang luar biasa, Al-Ikhlas, surat yang setara sepertiga Al-Quran. Penuh rahasia tauhid dan cahaya batin. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tak melewatkan setiap perjalanan spiritual yang akan membuka mata hati dan menenangkan jiwa. Bersiaplah, karena apa yang akan kita ungkap bisa mengubah cara kamu memahami hidup dan keesaan Allah selamanya. Bab 1. Pintu pertama menuju makrifat. Di keheningan malam, ketika dunia seolah terhenti dan suara hati terdengar lebih jelas daripada segala hiruk-pikuk, tersingkap sebuah rahasia yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang rindu pada hakikat. Surat Al-Ikhlas, meski pendek dan sederhana, menyimpan kedalaman yang menembus batas pemahaman akal. 4 ayatnya bagaikan kunci halus yang membuka pintu menuju inti keberadaan, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu hanya tegak karena Sang Pencipta yang Esa, dan bahwa tanpanya segala yang tampak kokoh hanyalah ilusi, sementara yang mudah runtuh. Dalam keheningan ini, setiap huruf yang terucap menjadi gema lembut yang menuntun hati kepada kesadaran yang murni, menyingkap lapisan-lapisan ego yang selama ini membungkam nurani. Menyentuh ayat-ayat ini dengan kesungguhan hati bukanlah sekadar bacaan, tetapi perjalanan batin yang menuntun pada pengakuan mendalam bahwa tiada sekutu baginya. Keikhlasan yang sesungguhnya lahir dari pengakuan bahwa seluruh cinta, pengabdian, dan pengharapan harus diarahkan hanya kepada Zat yang Maha Esa. Dalam setiap hembusan napas, jiwa merasakan getaran halus yang mengingatkan bahwa hidup manusia hanyalah titipan sementara, dan makna sejati keberadaan terletak pada keselarasan hati dengan Sang Pencipta. Saat mata tertutup dan dunia luar lenyap, keajaiban surat ini mulai tampak. Ia memantulkan diri kita yang sebenarnya, memperlihatkan keegoisan, keterikatan, dan kesia-siaan yang tersimpan di balik kesibukan dunia. Surat ini seperti cermin spiritual yang menyingkap hakikat terdalam. Segala yang fana hanyalah bayangan, sementara cahayanya adalah kenyataan yang abadi. Mengulangnya dengan penuh penghayatan membuka ruang bagi kesadaran yang lebih besar, ruang di mana hati mulai mengenal dirinya sendiri dalam relasi yang tulus dengan Allah. Keindahan dan rahasia Al-Ikhlas tidak terletak pada panjangnya kata atau kalimat, melainkan pada kemampuan ayat-ayatnya menembus batin. Setiap pengulangan menjadi penjernih jiwa, menghapus debu keserakahan, kesombongan, dan keterikatan duniawi. Di dalam kesederhanaannya, surat ini menegaskan bahwa makna ibadah bukan diukur dari kuantitas, melainkan dari kualitas kesadaran yang melekat pada hati. Ia mengajarkan bahwa setiap tindakan, bila diiringi pemahaman akan keesaan Allah, menjadi resonansi spiritual yang tak ternilai harganya. Di titik ini, kita mulai menyadari bahwa membaca Al-Ikhlas adalah menyelami samudra batin yang luas dan sunyi. Keikhlasan menjadi nyata, bukan sekadar kata, melainkan pengalaman yang menembus tiap lapisan kesadaran. Hati yang terbuka merasakan ketenangan yang tidak tergantikan, dan jiwa menemukan kedamaian dalam pengakuan sederhana, namun penuh kekuatan. Bahwa hanya Allah yang Esa, yang mencukupi segala sesuatu, dan bahwa segala yang lain hanyalah titipan yang fana. Inilah langkah pertama menuju makrifat, perjalanan yang memanggil kita untuk menapaki lorong-lorong rahasia yang hanya bisa diterangi oleh cahaya kesannya. Bab 2. Keunikan yang menembus jiwa. Surat Al-Ikhlas hadir bukan dengan kata-kata panjang atau retorika yang megah, tetapi dengan kesederhanaan yang mampu menembus kedalaman hati yang paling tersembunyi. Qul huwa Allahu ahad, katakanlah, Dia adalah Tuhan yang Esa. 4 kata ini seakan menyalakan lentera di lorong-lorong gelap nurani, menyingkap ilusi yang selama ini menutupi realitas hakiki. Keunikan surat ini bukan sekadar pada ringkasnya, melainkan pada kekuatannya untuk menghadirkan resonansi spiritual
yang menembus seluruh lapisan kesadaran manusia, memaksa jiwa merenung tentang hakikat eksistensi dan pengakuan mutlak akan keesaannya. Saat direnungkan, setiap kata menjadi ayunan halus yang menghapus kesamaran dalam pemahaman tauhid. Surat ini menegaskan bahwa Allah itu esa, tanpa sekutu, tanpa kemiripan, dan tanpa kebutuhan kepada siapapun atau apapun. Dalam kesederhanaan maknanya, tersimpan kedalaman yang menantang akal manusia, bahwa segala bentuk ketergantungan yang kita rasakan sejatinya hanya padanya. Allahus Syamad, dialah yang maha mandiri, tempat segala sesuatu bergantung, dan dialah yang tidak tergantung pada siapapun. Ayat ini membalik logika dunia, mengajarkan kita bahwa kesadaran sejati lahir dari pengakuan atas ketiadaan diri tanpanya. Menyelami makna al-ikhlas adalah seperti menembus samudra yang gelap namun penuh cahaya. Setiap hurufnya memantulkan getaran halus yang menenangkan hati, sambil mengungkapkan realitas yang sering terabaikan. Semua yang tampak kokoh dan abadi di dunia hanyalah bayangan sementara. Dan ketika jiwa menyelami kedalaman ini, terasa bisikan lembut dari Sang Pencipta bahwa segala sesuatu, dari hembusan napas hingga denyut jantung, berada dalam genggamannya, mengingatkan kita akan ketergantungan mutlak makhluk kepada Yang Maha Esa. Keistimewaan lain dari Al-Ikhlas adalah kemampuannya sebagai cermin spiritual. Ia menunjukkan batas antara fana dan abadi, antara ego yang semu dan kesadaran yang murni. Semakin hati meresapi kandungan surat ini, semakin jelas rasa ketundukan yang tulus dan keikhlasan yang hakiki. Surat ini bukan sekadar bacaan yang dibaca untuk pahala, tetapi sebuah sarana yang menuntun manusia pada kesadaran penuh akan ketiadaan diri dan keesaan Allah. Disinilah terletak rahasia yang membuatnya setara dengan sepertiga Al-Quran. Ia mampu meresapi inti seluruh ajaran tauhid dalam 4 ayat yang ringkas. Dan bagi jiwa yang tekun merenungkan, surat ini menjadi cahaya yang menuntun di setiap langkah perjalanan spiritual. Setiap pengulangan bukan sekadar ritual, melainkan resonansi yang menembus lapisan batin terdalam, menegaskan hakikat eksistensi, bahwa segala sesuatu yang fana hanyalah titipan sementara, dan hanya Allah yang esa adalah kenyataan yang abadi. Inilah keajaiban yang menunggu setiap hati yang terbuka, pintu pertama menuju makrifat yang menuntun jiwa untuk menyatu dengan cahaya keesaannya, menghapus kabut kebingungan, dan menghadirkan ketenangan hakiki. Bab 3. Menyadari ketiadaan yang hakiki. Di dalam kesunyian malam, ketika suara dunia mereda dan jiwa menatap ke dalam, tersingkap fakta yang sering luput dari perhatian manusia, bahwa segala sesuatu bergantung, namun Allah tidak bergantung pada apapun. Allahus Syamad, dialah yang maha mandiri, tempat segala makhluk bergantung dan yang tidak membutuhkan apapun. Ayat ini bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah undangan untuk menyadari ketidakberdayaan diri tanpanya. Ia membalik logika manusia yang selalu merasa mampu mengendalikan hidupnya, mengingatkan bahwa ketiadaan diri adalah jalan untuk menemukan keberadaan hakiki. Menyadari ketiadaan bukan berarti kehilangan identitas atau merendahkan diri, melainkan menemukan makna sejati dalam relasi dengan Sang Pencipta. Saat hati benar-benar menangkap makna Asy-Syamad, terasa sebuah getaran lembut yang menenangkan, membebaskan dari belenggu kesombongan dan keterikatan duniawi. Jiwa yang merenungkan surat ini seperti burung yang dilepas dari sangkar ilusi, melayang di angkasa ketenangan yang tak tergoyahkan, menyadari bahwa semua yang tampak kuat hanyalah bayangan yang fana. Setiap pengulangan Al-Ikhlas menjadi latihan batin yang menegaskan kesadaran ini. Huruf demi huruf menembus lapisan ego, menyingkap obsesi manusia terhadap hal-hal yang tidak abadi. Surat ini mengajarkan bahwa ibadah tanpa pemahaman akan keesaan Allah hanya sekadar rutinitas, dan bahwa makrifat lahir dari kemampuan hati untuk mengosongkan diri dari segala keterikatan yang menutupi cahaya hakikat. Di dalam kesederhanaannya, Al-Ikhlas mengubah pandangan hidup, mengajarkan bahwa ketergantungan mutlak hanya kepada Allah adalah sumber kedamaian yang abadi. Ketika kesadaran ini menembus batin, muncul rasa ringan dan lapang yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.
Segala kekhawatiran dan ketakutan tentang dunia mulai pudar, karena jiwa yang menghayati keesaannya menyadari bahwa hidup manusia hanyalah titipan, dan hakikat eksistensi terletak pada pengakuan mutlak akan Zat yang Esa. Surat yang ringkas ini menegaskan bahwa makna tauhid sejati bukan diukur dari panjangnya bacaan, tetapi dari kedalaman kesadaran yang murni, dari kemampuan hati untuk tunduk dan berserah sepenuhnya. Dan di titik kesadaran ini, surat Al-Ikhlas menjadi cahaya yang menuntun jiwa melewati lorong-lorong kesamaran dan kebingungan spiritual. Ia membuka mata batin untuk melihat realitas yang tersembunyi di balik dunia yang fana, mengajarkan bahwa ketiadaan diri adalah langkah pertama menuju kebebasan hakiki. Jiwa yang menyelami kandungannya merasakan kedamaian yang tidak tergantikan, memahami bahwa perjalanan spiritual sejati dimulai dari pengakuan sederhana namun penuh kekuatan, bahwa hanya Allah yang Esa dan segala sesuatu selainnya hanyalah bayangan yang sementara. Bab 4. Al-Ikhlas sebagai cahaya penuntun. Bayangkan malam yang pekat, di mana kegelapan menutupi segala yang tampak dan dunia seakan berhenti, namun tiba-tiba muncul cahaya kecil yang menembus gelap itu. Surat Al-Ikhlas adalah cahaya itu. Ia tidak memaksa, tidak berteriak, tetapi secara lembut menyingkap lorong-lorong hati yang selama ini tersembunyi. Cahaya ini menembus segala keraguan, ketakutan, dan kesamaran batin, menuntun jiwa untuk melihat hakikat yang sejati, bahwa segala sesuatu bergantung pada Allah yang Esa dan hanya kepadanya segala pengharapan kembali. Membaca Al-Ikhlas dengan penuh kesadaran adalah seperti menyalakan lentera di tengah gua yang panjang. Setiap kata menyingkap bayangan-bayangan kesombongan, keterikatan duniawi, dan ilusi yang selama ini menutupi pandangan batin. Dan ketika cahaya itu menyinari, hati mulai menyadari realitas yang selama ini tertutup oleh kabut dunia, bahwa segala sesuatu yang tampak permanen hanyalah sementara, dan kebenaran mutlak hanya milik Allah. Inilah momen ketika keikhlasan tidak lagi menjadi konsep, tetapi pengalaman yang berdenyut dalam setiap helaan napas. Cahaya Al-Ikhlas juga berfungsi sebagai alat pembersih jiwa. Ia menghapus noda-noda spiritual yang menempel, mengubah ketakutan menjadi ketenangan, kegelisahan menjadi kedamaian yang abadi. Di dalam kesunyian malam, surat ini mampu membawa seorang hamba ke kedalaman yang sebelumnya tak pernah disentuh, menyadarkannya bahwa pengabdian yang sejati lahir dari keselarasan hati dengan Sang Pencipta. Ia mengajarkan bahwa cahaya bukan hanya simbol, tetapi energi ruhani yang menembus batin, membimbing jiwa untuk tetap lurus meski badai dunia datang silih berganti. Selain itu, Al-Ikhlas menghubungkan setiap tindakan lahir dengan makna batin yang mendalam. Ketika hati telah tersinari, setiap ibadah, zikir dan doa menjadi refleksi kesadaran akan keesaan Allah. Tindakan lahir bukan lagi rutinitas kosong, tetapi resonansi spiritual yang memancar dari inti batin. Setiap huruf yang diulang, setiap penghayatan yang dalam, membentuk gelombang cahaya yang menuntun jiwa menuju kesatuan dengan Zat yang Esa, menjadikan hidup manusia penuh arah dan makna yang hakiki. Dan bagi mereka yang tekun menapaki jalan ini, cahaya Al-Ikhlas terus bersinar dalam setiap langkah perjalanan spiritual. Ia menuntun di lorong-lorong sunyi, menghapus keraguan, dan menghadirkan ketenangan yang tak tergantikan. Setiap pengulangan menjadi resonansi dengan getaran ilahi yang murni, menegaskan bahwa inti hidup bukan pada dunia yang fana, tetapi pada pengakuan sederhana namun kuat. Hanya Allah yang Esa, dan hanya kepadanya kita kembali. Cahaya ini adalah pemandu yang membimbing jiwa untuk menemukan makrifat sejati dan membuka mata hati untuk melihat kedalaman yang selama ini tersembunyi dari pandangan dunia. Bab 5. Menyelami inti tauhid. Di balik kesederhanaan Al-Ikhlas tersimpan inti dari seluruh ajaran tauhid yang selama ini dicari oleh para pencari hakikat. Surat ini mengingatkan bahwa mengenal Allah tidak selalu memerlukan kata-kata panjang atau penjelasan rumit. Cukup memahami keesaannya dengan hati yang tulus. Dalam setiap hurufnya terdapat gema yang menuntun jiwa untuk menyingkap lapisan-lapisan fana dan ilusi yang menutupi kesadaran manusia.
Surat ini bukan sekadar bacaan, tetapi pengalaman yang menembus batin, mengajarkan bahwa tauhid bukan sekadar konsep, melainkan realitas hidup yang harus dirasakan hingga ke setiap getaran hati. Menyelami ayat-ayat Al-Ikhlas adalah seperti menyelam ke samudra yang tenang namun sangat dalam. Setiap kata mengalir lembut, menyapu kekotoran spiritual, menyingkap kesombongan, ketamakan, dan keterikatan duniawi yang sering menyesatkan. Di sini, jiwa belajar untuk menyingkirkan segala bayangan yang menutupi cahaya hakikat. Semakin dalam kesadaran terhadap keesaan Allah, semakin terang rasa ketergantungan mutlak kepadanya, dan semakin lapang hati merasakan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Rahasia besar Al-Ikhlas juga terletak pada kemampuannya meneguhkan keikhlasan hati. Ia mengajarkan bahwa segala pengabdian, doa dan zikir yang lahir dari hati yang murni akan menjadi resonansi spiritual yang abadi. Tidak ada penghalang bagi jiwa yang sungguh-sungguh berserah. Setiap pengulangan ayat ini adalah gelombang yang menyentuh kedalaman batin, membersihkan rasa takut, ragu, dan kesedihan yang selama ini membebani hati. Inilah bentuk nyata dari tauhid, pengakuan yang tidak hanya diucapkan, tetapi dirasakan dan dijalani dalam seluruh aspek hidup. Ketika hati menyatu dengan pesan surat ini, muncul kesadaran bahwa kehidupan fana hanyalah panggung sementara, dan bahwa makna sejati hidup adalah pengakuan mutlak akan keesaan Allah. Al-Ikhlas menjadi cahaya yang menuntun, menyingkap tabir ilusi yang selama ini menyesatkan manusia. Ia membuka mata batin untuk melihat realitas yang lebih luas, mengajarkan bahwa segala hal selainnya hanyalah titipan, sementara hakikat sejati hanya ada pada Zat yang Maha Esa. Dan bagi mereka yang menekuni perjalanan ini, Al-Ikhlas menjadi sahabat setia dalam setiap langkah spiritual. Ia meneguhkan keyakinan, menguatkan kesadaran, dan membawa ketenangan yang hakiki. Dalam keheningan dan penghayatan, setiap hurufnya mengalir sebagai energi ruhani yang menyadarkan bahwa inti dari hidup bukanlah pencapaian dunia, melainkan pengakuan sederhana namun penuh kekuatan, bahwa hanya Allah yang Esa dan hanya kepadanya segala sesuatu kembali. Surat ini adalah pemandu bagi jiwa yang rindu pada makrifat, mengantarkan pada kesadaran yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun di dunia. Bab 6. Rahasia yang tersembunyi dalam kesederhanaan. Kesederhanaan Al-Ikhlas bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan yang menyembunyikan kedalaman tak terhingga. 4 ayatnya seperti permata kecil yang memantulkan cahaya ke seluruh ruang batin, menyingkap lapisan-lapisan diri yang selama ini terselubung kesibukan dunia. Dalam kesunyian hati, ayat-ayat ini berbisik lembut, mengingatkan bahwa segala yang fana hanyalah titipan sementara hakikat sejati hanya ada pada Allah yang Esa. Setiap hurufnya mengalir seperti sungai ruhani, membersihkan jiwa dari noda kesombongan, ketakutan, dan keterikatan yang menyesatkan. Menyelami maknanya seperti menyusuri lorong-lorong yang jarang disentuh oleh manusia. Surat ini menegaskan bahwa tauhid bukan sekadar pengakuan lisan, tetapi pengalaman yang meresap hingga ke inti keberadaan. Qul huwallahu ahad bukan hanya kata-kata, tetapi gema yang menembus seluruh sel batin, menghapus bayangan ego dan keterikatan yang selama ini menutupi pandangan ruhani. Semakin dalam kesadaran terhadap ayat ini, semakin terasa getaran lembut yang menenangkan hati dan menuntun jiwa menuju ketenangan yang hakiki. Rahasia lain yang terkandung adalah kemampuan Al-Ikhlas menyelaraskan batin dan lahir. Ia menjadi cermin bagi semua tindakan, memastikan bahwa setiap niat dan perbuatan lahir dari kesadaran akan keesaan Allah. Setiap pengulangan ayat ini bukan sekadar pahala, tetapi resonansi ruhani yang menembus lapisan terdalam, membimbing jiwa untuk menemukan keselarasan antara hati dan tindakan. Disinilah kekuatan sejati tauhid dirasakan. Bukan pada panjangnya bacaan, tetapi pada kualitas kesadaran yang lahir dari penghayatan mendalam. Ketika hati telah tersinari oleh pemahaman ini, dunia luar tidak lagi mengaburkan pandangan batin. Setiap pengalaman hidup, baik sukacita maupun ujian, menjadi ladang untuk menyadari keterikatan dan ketergantungan mutlak pada Allah. Surat ini membuka mata batin untuk melihat realitas yang lebih luas,
menegaskan bahwa kesederhanaan ayat bukan berarti kurang bermakna, tetapi justru menyimpan rahasia yang menuntun jiwa pada makrifat sejati. Dan bagi jiwa yang tekun menapaki jalan ini, Al-Ikhlas menjadi sahabat yang setia. Ia membimbing setiap langkah, menghapus keraguan dan kegelisahan, menghadirkan kedamaian yang abadi, dan menegaskan bahwa inti hidup bukanlah harta atau status dunia, melainkan pengakuan penuh kekuatan bahwa hanya Allah yang esa. Surat yang pendek ini menjadi cahaya yang menuntun jiwa melewati lorong-lorong sunyi, mengingatkan bahwa perjalanan spiritual sejati dimulai dari penghayatan sederhana yang memancarkan getaran ruhani tak terbatas. Bab 7. Hati yang menangkap cahaya. Al-Ikhlas bukan sekadar surat untuk dibaca, tetapi pengalaman batin yang menyentuh hati secara langsung. Saat huruf demi huruf mengalir dalam kesadaran penuh, terasa seperti cahaya lembut menembus lorong-lorong gelap jiwa yang selama ini tertutup kabut dunia. Surat ini menyingkap tabir yang menutupi hakikat tauhid, membimbing jiwa untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang tampak nyata hanyalah bayangan sementara, sementara realitas abadi hanya dimiliki oleh Allah yang esa. Cahaya ini tidak bising, tidak menuntut, tetapi secara halus menuntun setiap langkah, membuka mata batin yang lama tertutup oleh kesibukan duniawi. Dalam merenungkan ayat-ayat ini, hati mulai memahami ketiadaan diri sejati. Ketika segala keinginan, kesombongan, dan keterikatan dilepaskan, jiwa menjadi lapang dan ringan. Rasa takut dan cemas yang melekat pada dunia perlahan memudar, digantikan oleh kedamaian yang hakiki. Surat Al-Ikhlas mengajarkan bahwa pengakuan terhadap keesaan Allah bukan hanya sebuah konsep, tetapi realitas yang harus dirasakan secara mendalam dalam setiap denyut napas dan setiap getaran hati. Rahasia terbesar yang terkandung di sini adalah kemampuan Al-Ikhlas menuntun jiwa menuju keikhlasan yang murni. Setiap pengulangan ayat ini bukan sekadar bacaan ritual, tetapi energi ruhani yang memurnikan hati, menyingkap semua bayangan yang selama ini menutupi cahaya hakikat. Dalam kesunyian malam, jiwa yang menyelami ayat ini merasakan resonansi yang lembut namun kuat, seperti gelombang cahaya yang menembus lapisan terdalam diri, menegaskan bahwa hidup manusia hanya lengkap ketika kesadaran akan keesaan Allah hadir di setiap sudut batin. Cahaya yang hadir melalui Al-Ikhlas juga menuntun tindakan lahir. Ketika hati telah menangkap makna mendalam, setiap doa, zikir, dan pengabdian menjadi selaras dengan hakikat yang sejati. Tindakan lahir bukan lagi sekadar rutinitas, tetapi cerminan dari kesadaran batin yang utuh. Surat yang sederhana ini, dalam keajaiban dan kedalamannya, menjadi jembatan yang menghubungkan dunia lahir dengan dunia batin, membawa manusia pada keselarasan yang langka dan penuh makna. Dan bagi mereka yang tekun menyelami pesan ini, Al-Ikhlas menjadi cahaya abadi yang selalu hadir dalam setiap langkah perjalanan spiritual. Ia menyingkap keraguan, menghadirkan ketenangan, dan menegaskan kembali inti dari eksistensi manusia, bahwa segala sesuatu hanyalah titipan sementara, dan hanya Allah yang esa adalah kenyataan mutlak. Dalam cahaya ini, jiwa menemukan makrifat, pengakuan sederhana namun penuh kekuatan yang menuntun pada kebebasan hakiki dari segala belenggu dunia. Bab 8. Resonansi yang menggetarkan jiwa. Al-Ikhlas memiliki kekuatan yang lembut namun menggetarkan, seperti angin halus yang menembus celah-celah hati yang selama ini tertutup kabut dunia. Setiap ayatnya mengalir bagaikan gema yang menembus ruang batin, menyadarkan bahwa segala sesuatu yang fana hanyalah bayangan, dan hanya Allah yang esa adalah realitas yang hakiki. Saat hati benar-benar menangkap maknanya, muncul resonansi yang lembut namun dalam, seolah setiap getaran jiwa beresonansi dengan frekuensi yang sama dengan cahaya ilahi. Surat ini bukan hanya bacaan, melainkan pengalaman spiritual yang menuntun jiwa pada kesadaran yang tak tergoyahkan. Dalam merenungkan kata demi kata, hati menyadari kerapuhan segala bentuk kesombongan dan keterikatan duniawi. Rasanya seperti menyingkap tirai tipis yang selama ini menutupi pandangan batin, membuka mata untuk melihat realitas yang tersembunyi di balik dunia yang fana. Al-Ikhlas mengajarkan bahwa pengakuan atas keesaan Allah bukan hanya konsep,
tetapi pengalaman batin yang harus dirasakan dan dihayati. Setiap pengulangan ayat ini menjadi resonansi ruhani yang memurnikan, menyingkap lapisan ego, dan menghadirkan kedamaian yang hakiki. Rahasia lainnya adalah kemampuan surat ini untuk menyelaraskan batin dan lahir secara harmonis. Ketika jiwa meresapi makna yang terkandung di dalamnya, setiap tindakan lahiriah, mulai dari doa hingga perbuatan sehari-hari, menjadi refleksi dari kesadaran yang murni. Surat Al-Ikhlas menjadi cermin yang menuntun manusia untuk melihat apakah niat dan tindakannya selaras dengan hakikat yang sejati, sehingga hidup tidak lagi sekadar rutinitas, tetapi menjadi resonansi spiritual yang hidup dalam setiap detik. Ketika resonansi ini menyentuh batin, muncul kesadaran bahwa hidup manusia hanyalah titipan sementara, dan makna sejati eksistensi hanya ditemukan dalam pengakuan mutlak terhadap keesaan Allah. Al-Ikhlas membuka pintu menuju kedalaman yang jarang disentuh, di mana jiwa merasakan kebebasan dari belenggu dunia, dan ketenangan yang lahir bukan dari keadaan luar, melainkan dari keselarasan batin dengan cahayanya. Disinilah hakikat tauhid benar-benar dirasakan, bukan sekadar diucapkan. Dan bagi jiwa yang tekun menapaki jalan ini, surat Al-Ikhlas menjadi pemandu abadi. Ia menegaskan kembali inti eksistensi manusia. Segala yang fana hanyalah titipan, dan hanya Allah yang esa adalah kenyataan yang abadi. Resonansi yang lahir dari penghayatan ayat ini menuntun setiap langkah, menghadirkan ketenangan yang tak tergantikan, dan membuka mata hati untuk melihat makrifat yang tersembunyi. Surat ini mengingatkan bahwa perjalanan spiritual sejati adalah pengalaman batin yang murni, yang menuntun jiwa untuk menyatu dengan cahaya keesaannya. Bab 9. Menemukan kedalaman hakikat. Dalam keheningan jiwa yang benar-benar hening, Al-Ikhlas membuka tabir yang menyingkap kedalaman hakikat eksistensi. Setiap hurufnya bergetar lembut di ruang batin, seakan menuntun manusia untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang tampak kuat dan abadi hanyalah bayangan sementara. Surat ini menjadi cermin ruhani yang memantulkan kerapuhan diri, memaksa jiwa untuk menghadapi ketidakberdayaan dan keterbatasan manusia. Disinilah rahasia terbesar Al-Ikhlas. Ia mengajarkan bahwa pengakuan terhadap keesaan Allah bukanlah sekadar ucapan, tetapi pengalaman yang menembus inti keberadaan. Merenungkan ayat-ayat ini seperti menelusuri lorong sunyi yang jarang disentuh, di mana setiap langkah membawa jiwa lebih dekat pada kesadaran murni. Qul huwa Allahu ahad bukan hanya kata-kata, tetapi energi yang menggetarkan hati, membersihkan sisa kesombongan dan keterikatan yang menutupi cahaya hakikat. Ketika hati menangkap getaran ini, muncul rasa ringan dan lapang yang tidak dapat dijelaskan dengan bahasa, seolah semua beban dunia perlahan luruh, meninggalkan ruang kosong yang diisi oleh kedamaian ilahi. Rahasia lain dari Al-Ikhlas adalah kemampuannya menuntun jiwa pada keikhlasan yang hakiki. Setiap pengulangan bukan hanya ritual, tetapi resonansi batin yang menembus lapisan terdalam, menghadirkan pengalaman spiritual yang menguatkan kesadaran akan ketergantungan mutlak kepada Allah. Surat ini mengajarkan bahwa setiap tindakan, baik lahir maupun batin, harus selaras dengan kesadaran akan keesaannya, sehingga hidup manusia tidak lagi dikuasai oleh nafsu dan ilusi, melainkan oleh cahaya hakikat yang abadi. Ketika hati telah menyatu dengan pesan Al-Ikhlas, dunia luar tidak lagi mampu membingungkan pandangan batin. Segala pengalaman, baik suka maupun duka, menjadi media untuk menyadari keterikatan yang fana, sekaligus memantapkan kesadaran bahwa hakikat eksistensi hanyalah pengakuan mutlak terhadap Allah. Surat ini membuka mata batin, menyingkap realitas yang tersembunyi dari pandangan manusia biasa, dan menegaskan bahwa makna hidup bukan pada dunia yang fana, tetapi pada penghayatan sederhana namun penuh kekuatan. Dan bagi jiwa yang setia menapaki jalan ini, Al-Ikhlas menjadi sahabat abadi yang menuntun ke puncak perjalanan spiritual. Ia menegaskan bahwa segala sesuatu selainnya hanyalah titipan sementara, dan hanya Allah yang esa adalah kenyataan yang abadi. Setiap huruf yang dihayati membawa ketenangan, membuka pintu makrifat, dan menuntun jiwa menuju kesadaran yang paling murni, di mana keikhlasan dan tauhid berpadu,
menghadirkan kedamaian yang tidak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Bab 10. Kembalinya jiwa pada cahaya. Setelah menapaki lorong-lorong batin, menyelami kedalaman Al-Ikhlas, jiwa kini tiba pada titik di mana kesadaran akan keesaan Allah menjadi nyata dan tak tergoyahkan. Surat yang pendek ini, meski hanya 4 ayat, telah menuntun hati melalui perjalanan panjang menuju pengakuan hakikat, membebaskan jiwa dari segala belenggu dunia, dan menghadirkan ketenangan yang abadi. Inilah puncak makrifat, di mana setiap detik hidup menjadi cermin pengakuan, dan setiap napas menjadi ungkapan keikhlasan yang murni. Dalam kesunyian ini, Al-Ikhlas berbisik lembut kepada hati yang terbuka, menegaskan bahwa hidup manusia hanyalah titipan sementara. Segala kesedihan, keserakahan, dan kesombongan yang pernah menutupi pandangan batin kini luruh, meninggalkan ruang kosong yang diisi oleh cahaya ilahi. Surat ini mengajarkan bahwa hakikat eksistensi bukan pada apa yang tampak, melainkan pada pengakuan yang jernih bahwa hanya Allah yang esa, dan segala sesuatu selainnya hanyalah bayangan sementara yang fana. Rahasia terbesar yang tersimpan adalah kemampuan surat ini membawa jiwa untuk kembali pada kesederhanaan yang penuh kekuatan. Keikhlasan lahir bukan dari banyaknya kata atau ritual, tetapi dari penghayatan yang mendalam, dari pengalaman langsung yang menembus lapisan terdalam batin. Setiap pengulangan Al-Ikhlas menjadi gelombang cahaya yang menenangkan, menegaskan bahwa inti kehidupan adalah pengakuan murni dan kesadaran yang abadi akan keesaan Allah. Ketika jiwa telah menyatu dengan cahaya ini, dunia luar tidak lagi mampu mengguncang kedamaian batin. Segala tantangan dan ujian hidup menjadi ladang untuk menyadari keterikatan yang fana dan memperkuat pengakuan bahwa hanya Allah yang esa. Surat ini menegaskan bahwa perjalanan spiritual bukan tentang panjangnya ibadah atau banyaknya bacaan, tetapi tentang kemampuan hati untuk menyelaraskan seluruh eksistensi dengan kebenaran hakiki, menuntun jiwa menuju keselarasan yang tak tergoyahkan. Dan di akhir perjalanan ini, Al-Ikhlas menjadi sahabat abadi bagi setiap jiwa yang rindu pada ma'rifat. Ia menghadirkan ketenangan yang hakiki, menuntun setiap langkah menuju pencerahan batin, dan menegaskan bahwa hakikat hidup bukanlah pencapaian dunia, melainkan pengakuan sederhana namun penuh kekuatan, bahwa hanya Allah yang esa dan hanya kepadanya segala sesuatu kembali. Surat ini bukan sekadar bacaan, tetapi cahaya penuntun yang menuntun manusia untuk menyadari diri, menyelaraskan hati, dan kembali pada sumber yang abadi, pada cahaya keesaan yang selamanya memancar di dalam jiwa. Dan itulah keajaiban Al-Ikhlas, cahaya yang menuntun jiwa kembali pada hakikat. Jika hati kamu tersentuh dan ingin terus menyelami rahasia spiritual lainnya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus bersama dalam perjalanan cahaya dan makrifat ini.